Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat. Oke, pertanyaan awal dari Ibu. Ya, siapa yang tidak ingin hidupnya selamat? Ya, tidak ada ya. Semua orang ingin selamat. Selamat dunia akhirat. Nah, untuk itu di setiap kegiatan, aktivitas yang kita lakukan hendaknya harus mengikuti prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Agar apa? Agar aman dan selamat. Contohnya agar selamat di akhirat, ya kita harus ikutin aturan agama. Mau aman lulus sekolah dengan nilai yang baik, ya kita juga harus ikuti prosedur atau aturan dari sekolah. Nah, begitu juga dengan keselamatan kerja. Kita juga harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku. Nah, di pertemuan pertama kita di pelajaran Aircraft Basic Skill atau keterampilan dasar ini, kita akan belajar bersama tentang keselamatan kerja atau work safety. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita awali dengan membaca janji siswa ya. Setelah ini kita baca janji siswa sebagai bentuk prosedur kerja atau prosedur belajar yang berlaku pada pelajaran Aircraft Basic Skill secara khususnya ataupun di seluruh pelajaran nanti secara umumnya. Oke, teman-teman ikut baca ya. Kita baca bareng dari rumahnya masing-masing dengan suara yang lantang. Ya, dengan hitungan ketiga kita baca bersama-sama mulai dari atas janji siswa kelas 10. 1 2 3. Janji siswa kelas 10, mata pelajaran Aircraft Basic Skill. Kami siswa-siswi SMK Penerbangan Aerodirgantara adalah putra-putri bangsa Indonesia yang mempunyai potensi, semangat, dan kekuatan untuk aktif membangun bangsa ke depan. Kami saat ini sebagai siswa pada pelajaran Aircraft Basic Skill selama mengikuti pelajaran di SMK Penerbangan Aerodirgantara berjanji 1. Mentaati peraturan umum yang berlaku di SMK Penerbangan Aerodirgantara, baik di sekolah ataupun di rumah atau di asrama. 2. Bertindak tertib, disiplin, baik di kelas dan di ruang praktik pada program keahlian teknik pesawat udara. 3. Menjaga kebersihan di kelas atau di rumah dan di ruang praktik selama kami menggunakannya. 4. Memperhatikan, mencatat, dan melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh guru. 5. Tidak mengoperasikan alat atau mesin tertentu atau bertindak sebelum dijelaskan dan diberi instruksi oleh guru. 6. Mengecek kelengkapan peralatan di dalam kotak alat sebelum dan sesudah praktik. 7. Segera melapor kepada guru bila terdapat kerusakan dan ketidakutuhan pada peralatan, mesin, dan sebagainya. 8. Selalu menjaga keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain, dan kerjasama tim. 9. Kami akan mengerjakan, mengikuti pelajaran dengan kemampuan terbaik kami. Demikian kami berjanji sebagai siswa mata pelajaran Aircraft Basic Skill. Kami bangga sebagai siswa-siswi SMK Penerbangan Aerodirgantara dan putra-putri bangsa Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Janji ini harus dipahami dan selalu dibaca ya sebelum melakukan praktek. Agar apa? Ya benar, agar kita bekerja dengan aman dan selamat. Inilah salah satu contoh work safety, prosedur kerja pada pelajaran Aircraft Basic Skill. Nah, selanjutnya ada moto ya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dikenal dalam bahasa Inggris Directorate General of Civil Aviation atau DGCA. Itu ada 3S plus 1C ya, 3S and 1C. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini adalah unsur pelaksana ya sebagai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan Indonesia. Dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Nah, apa saja itu motonya? Yaitu S yang pertama safety, ada security, ada service, and ada compliance.
Jadi ada keamanan, layanan dan kepatuhan. Nah, di sini ada dua keamanan ya, ada safety and security. Jadi agar pesawat itu bisa layak terbang atau airworthy, layak udara, itu harus untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan keselamatan ya, safety and security. Nah, ini harus ada aturan. Aturannya itu regulation, ada peraturan yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur? Ya, jadi peraturan apa yang mengatur ya, regulation apa? Untuk tingkat internasional ada namanya ICAO, yaitu International Civil Aviation Organization. ICAO ini adalah salah satu badan PBB yang diprakarsai oleh Chicago Convention pada tahun 1944 dan mengkhususkan kegiatannya pada bidang penerbangan. Nah, ada juga namanya Annex SAPS ya, nanti kita bahas di tema yang lain. Untuk tingkat nasionalnya ada Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 1945, dipersempit lagi melalui Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Nah, peraturan-peraturannya juga banyak ya, namanya adalah PKPS, yaitu singkatan dari Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau biasa dikenal dengan CASR ya, Civil Aviation Safety Regulation. Nah, ini yang mengatur regulasi aturan-aturan untuk kelayak udaraan. Nah, agar pesawat udara itu selalu dalam kondisi layak terbang ya atau airworthiness, maka harus dijaga tentunya ya dengan cara perawatan pesawat udara atau aircraft maintenance. Nah, pekerjaannya apa saja? Yaitu ada overhaul, ada repair, ada service, ada inspection. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di materi yang lain ya, pembelajaran yang lain. Kita sekarang fokus ke work safety-nya. Nah, tadi ada security, ada safety. What is the difference between security and safety? Jadi apa bedanya? Kita lihat. Security itu adalah mengamankan seseorang atau hal yang dapat dianggap sebagai jaminan kebebasan dari perizinan atau keinginan, tindakan pencegahan yang diambil untuk memastikan terhadap pencurian, atau mata-mata atau orang yang mengamankan atau menjamin. Itu security. Ini diterjemahkan diartikan oleh Collins English Dictionary and Thesaurus tahun 1992. Jadi seperti di hotel-hotel atau di gedung-gedung itu ya, ada orang ya yang menjamin perizinan ya, atau yang mencegah tindakan pencegahan, yaitu security. Nah, and how about the following? Ya, bagaimana dengan gambar ini? Ini tidak secure atau tidak safe. Nah, ini namanya safety ya. Safety itu adalah keselamatan, yaitu keadaan aman ya, kondisi yang terlindung dari fisik, sosial, spiritual, keuangan, politik, emosional, pekerjaan, pendidikan, atau jenis atau konsekuensi lain dari kegagalan, kerusakan, kesalahan, kecelakaan, kerusakan, bahaya, atau peristiwa lainnya yang bisa dianggap tidak diinginkan. Nah, keselamatan ini adalah kontrol bahaya yang diakui untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima. Ini adalah safety ya. Jadi beda ya, jelas ya antara security dan safety. Nah, ada 3 tipe safety di sini. Ada normative safety, yaitu ketika produk atau desain memenuhi standar desain dan perlindungan yang berlaku. Ada substantive safety, yaitu keselamatan yang objektif terjadi ketika sejarah keselamatan menguntungkan. Jadi digunakan untuk menerangkan pentingnya ya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar. Kalau normatif tadi harus memenuhi standar. Kalau substantif tidak memenuhi standar, yang penting dia dalam keadaan aman. Terakhir ada perceived safety, yaitu keamanan subjektif yang mengacu pada tingkat kenyamanan pengguna. Ya, ini digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang. Misalnya apa? Sinyal lalu lintas dianggap aman. Ya. Kenapa? Karena jika tidak, mereka dapat di persimpangan itu akan mengakibatkan kemacetan ya. Nah, itu ada 3 tipe safety. Nah,
Sekarang apa saja ya aturan keamanan secara umum, yaitu yang kita kenal dengan General Safety Rules. Ya, ini adalah beberapa General Safety Rules, yaitu yang pertama no horseplay. Jadi tidak berlari-lari, tidak bermain atau bercanda di tempat kerja. Yang kedua clean up, membersihkan atau menjaga tempat kerja kita dalam keadaan bersih, rapi, ya setiap saat. Terus ada yang ketiga ada maintain tools, yaitu menjaga merawat alat-alat. Keempat avoid falling hazard, hindari bahaya jatuh. Ya, jadi benda-benda yang berat itu dihindari, jangan sampai taruh di atas. Selanjutnya yang kelima use proper lighting, gunakan pencahayaan yang tepat. Jangan sampai ada becek tidak terlihat ya, gelap. Ada benda berat di atas kepala tidak terlihat. Keenam lift properly, angkat beban dengan benar. Caranya adalah dengan jongkok dulu, tidak membungkuk. 7 safety equipment, peralatan keamanan. Jadi kita harus menggunakan peralatan keamanan. Misalnya mengelas, ya gunakanlah pelindung matanya. 8 defective items. Jadi semua alat-alat kita dilabelin ya. Agar apa? Agar mudah dicari, dikenal. Report accidents, laporkan kecelakaan. Jadi ketika ada kecelakaan baik pada diri kita ataupun orang lain, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. 10 state of health, kita dalam keadaan sehat dalam bekerja. Ketika hanya batuk saja itu bisa mengakibatkan fatal jatuh. 11 do not work impaired, jangan bekerja dengan gangguan, yaitu seperti minum-minuman, yang memabukkan obat-obatan, yaitu gangguan ya. Terakhir unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Jadi kita menjaga dari kondisi yang tidak aman, itu harus terjaga selalu. Itu beberapa 12 general safety rules. Nah, ketika safety rules itu kita lakukan, kita jalani, ya kita akan safe landing, ya akan berjalan dengan mulus. Nah, seperti yang terjadi pada tampilan ini ya, ketika kita mau selesai ya harus mengunci pintu, semua peralatan listrik. Jadi dipastikan benar ya, semua dikunci-kunciin. Ya, jadi kita bekerja itu menggunakan peralatan yang aman ya, sesuai safety rule. Nah, alat-alat listrik juga harus dicabut, listrik dalam kondisi off ya. Nah, ini contoh yang mengabaikan ya, bahkan gerbang yang harusnya digembok pun tidak dilakukan karena ya merasa sudah biasa. Ini ada kaitannya dengan pelajaran human factor ya, the dirty dozen complacency. Jadi meremehkan, mengabaikan karena menganggap sudah biasa, tidak ada kecelakaan, tidak ada pencurian. Tapi apa yang terjadi hanya karena seekor anjing ya yang masuk ke gerbang yang tidak dikunci, lalu masuk ke ruang kerja, ya menyenggol peralatan listrik ya yang sedang terkoneksi, terhubung dengan arus listrik, akhirnya jatuh dan membakar gas yang berbahaya. Nah, ini adalah ancaman ya. Ini harus perhatian kita terhadap work safety ya, karena ini hanya bayangan sehingga tersadar akhirnya pulang kembali untuk mematikan listrik ya dan menggembok gerbang. Nah, inilah yang harus kita lakukan, prosedur-prosedur harus kita jalankan ya, kita harus bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, ini ya salah satu contoh dari work safety di dunia kerja. Bagaimana? Teman-teman sudah paham ya? Jadi akhirnya kita safe landing. Ya, sudah paham ya mengenai work safety, pentingnya kita melakukan atau mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan berlaku. Sangat penting. Oke, mulai sekarang kita biasakan ya melakukan sesuatu sesuai prosedurnya. Mulai dari hal yang terkecil, dalam hal apapun. Dalam hal beribadah ya, sholat, wudhu, lakukan dengan cara yang benar ya. Dalam hal belajar, prosedur sesuai aturan yang benar. Dalam berkendaraan juga ikutin aturan yang benar, serta seluruh aktivitas kita yang lainnya. Jadi pastinya ini untuk kebaikan kita ya, kebaikan, keamanan dan keselamatan. Oke, sepakat ya.
Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami pelajaran ini, banyak membaca, teman-teman bisa baca materi yang ada di modul dan berlatih mengerjakan tugas yang ada di worksheet. Oke, selamat belajar, SMK bisa, Aero hebat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.